Harimau Sumatera terdesak berbagai ancaman. Habitat menyusut, populasi berkurang. Banyak konflik dengan manusia yang berujung kematian. Perdagangannya menembus lintas negara. CNN Indonesia menelusuri berbagai konflik hingga seluk-beluk jual beli predator utama ini. Melangin geofag. 3 konflik harimau dan manusia terjadi di Merangin, Jambi antara September dan Oktober 2021. Harimau liar menyerang, 2 orang tewas, 1 selamat. 13 Oktober 2021, Abu Bakar, remaja desa Air Batu, menemui ajalnya di tempat ini. Harimau menerkamnya. Rekannya, Hafiz, ketika itu berada di sebelahnya. Di sini digigitnya. Terus diseret ke bawah tuh. Oke. Berapa jauh dia seretnya ke bawah? Aku sempat nengok batas sini ya. Dekat aku sempat nengok. Kawan aku 2 orang ini kan sudah naik ke atas kan, sudah tahu kan kawan aku diseret harimau kan. Naik pis dia nggak tahu, yang bilang kayak gitu. Aku masih duduk tuh, kawan aku masih diseret tuh. Aku sempat bantu nggak ya? Petang yang nahas, kala 4 remaja sedang duduk bermain gawai di Bukit Semenit, Dusun Baru, Air Batu, satu-satunya lokasi sinyal internet di kampung ini. Aku nengok kayak gitu tuh, apa harimau kan ternyata aku kelap kan. Berdiri dia di sini. Lalu aku sempat nengok harimau tuh, nengok aku. Kawan aku tuh tidak nengok harimau tuh, udahnya nengok HP kan kayak gini. Abu Bakar tewas dengan luka dalam di bagian leher, tangannya patah dan sekujur badannya memar. Merangin, Jambi, hutannya merupakan habitat utama, wilayah jelajah setiap individu harimau. 2 hari sebelum kejadian itu, Pami, petani desa Marusjaya, beruntung selamat dari serangan harimau yang sama. Saya mencari Pami, menelusuri kebunnya yang tak jauh dari tempat kejadian. Tapi perempuan 62 tahun itu pulang lebih awal. Kami menemuinya di rumah. Dekat nih yang dia aku nengok tuh suara kan keras. Apa ini aku tengok? Tahu-tahu dia, mati aku. Nah itu aku. Nggak ada yang lain, aku pokoknya mati. Soalnya adonian itu. Berapa besar Bu harimau yang nerkam Ibu? Besar. 2 meter ada panjangnya? Iya 2 meter panjangnya dengan ekornya itu. Dengan ekornya 2 meter ya Bu ya. Harimau meraih kantong plastik berisi getah di tangan Pami. Karena mengira makanan, Pami disergap dari belakang. Kuku si belang itu mencakar dan merobek lengan kiri. Bagian bokong Pami juga dicakar. Yang sini tuh bekasnya orang-orang yang nengok itu kukunya yang masuk, kuku macam itu. Di bokong ini? Iya, di bokong tuh. Kukunya itu ada 4. Kan sakit, aku nggak tahu. Pak, ini kenapa bokongku sakit, kataku. Sebelum kejadian Pami dan Abu Bakar, harimau ini juga telah merenggut nyawa Rasidi. Petani 30 tahun itu ditemukan tewas di tepi Sungai Nilo, Desa Gugu pada 25 September. Pasca kejadian, tim dari BKSDA Jambi menggelar operasi. Kamera trap dipasang untuk memantau pergerakan harimau. Selama 2 pekan proses ini berlangsung, harimau lantas muncul lagi dan kembali menyerang. Harimau betina ini berhasil diperangkap 2 pekan kemudian dan langsung dievakuasi ke penyelamatan satwa Balai KSDA Jambi di Muaro Bungu. Umurnya diperkirakan 10 tahun. Namun kondisinya memburuk, mengalami malnutrisi, lesu, dan hilang nafsu makan. Kaki depannya membengkak, tak bisa berjalan. Ia divonis anemia berat. 2 pekan dirawat, kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya mati.
dokter dari veteriner Lampung menyimpulkan malnutrisi kronis sebagai penyebab kematian. Akhir November 2021, Nagari Salare Aye, Kabupaten Agam, Sumatera Barat diresahkan oleh harimau betina yang memangsa sedikitnya 5 ekor ternak. Makin hari ia makin mendekat ke pemukiman. Keberadaannya teridentifikasi melalui kamera jebak. Berkali-kali upaya penghalauan selalu gagal. Kandang jebak berisi umpan kambing disiapkan dan baru berhasil terperangkap pada 11 Januari 2022. Konflik ini memakan waktu panjang, 41 hari. Kita pelajari ternyata setiap waktu-waktu tertentu satwa ini melintas pada titik yang sama. Hasil data kita, satwa ini setidaknya 2 kali melewati pemukiman warga di jalan utama. Ade memastikan satwa ini datang dari arah kabupaten tetangga Pasaman Barat. Kesimpulannya bertolak dari pengamatan jarak pemukiman ke kawasan hutan serta arah lintasan satwa yang terekam kamera jebak. Dugaannya kenapa sampai di sini, ini kemungkinan satu, satwa dari tanda-tanda lapang masih berusia 2 tahun dan ini baru usia lepas dari induk, sehingga ini kemungkinan satwa sedang belajar berburu. Kedua, faktornya adalah karena kebetulan di lokasi ini juga terjadi kematian puluhan babi liar yang setelah kita investigasi bersama-sama dengan Balai Veteriner dan dinas terkait, ternyata dipastikan babi-babi yang mati ini akibat virus flu babi Afrika, sehingga mungkin harimau ini kekurangan pakan dan migrasi ke daerah ini. Esoknya, harimau dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya. Berada di kawasan HGU Perkebunan PT Tidar Kerinci Agung di Darmasraya, pusat rehabilitasi ini dimiliki pengusaha Hasimijoyo Hadikusumo. Luasnya 10 hektar dari total 2.400 hektar yang mendapat izin sebagai area konservasi. Diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 29 Juli 2017. Selain sejumlah kandang perawatan, PRHSD Arsari juga dilengkapi laboratorium medis. Maret 2022, ketika saya datang ke tempat ini, harimau konflik Agam berada di kandang perawatan. Ia diberi nama Putih Mawa. Saat dievakuasi ke sini gitu, Putih itu dalam kondisi seperti apa sih secara fisik dan secara psikologisnya gitu? Kalau secara fisik dan psikologis Putih kategorinya masih liar dan sehat gitu. Tidak terjadi masalah apa-apa di Putih, cuman ketika Putih datang, Putih dengan berat badan kurang lebih 65,5 kilo dan kategori BCS-nya 2, artinya itu malnutrisi gitu. Dengan umur Putih yang kurang lebih 2 tahun, berat badan 65,5, itu dengan BCS 2 kategorinya itu adalah malnutrisi. Pada Putih juga terdeteksi helminthiasis atau infeksi cacing parasit, defisiensi nutrisi, dan limfositosis. Di sini kondisinya masih tampak sehat, insting masih liar dan buas, dan sempat dinyatakan akan dilepas liarkan. Namun sejak Mei, nafsu makannya turun, terdapat luka miasis atau digrogoti belatung. Pihak PRHSD Arsari menyatakan pada Juni penyakit Putih diperparah hipersalivasi yang membuatnya tak terselamatkan lagi. Nasib Putih akhirnya sama tragisnya dengan harimau konflik Merangin. Banyak konflik berujung kematian harimau. 3 tahun terakhir, sedikitnya 17 kasus harimau mati di Sumatera.
Jumlah ini berdasarkan laporan media yang mengutip rilis resmi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, institusi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kematian harimau Sumatera paling banyak karena jerat dan racun. Sejumlah individu mati di area konsesi atau hutan produksi, seperti di Siak Riau, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Di Provinsi Riau, kematian harimau sering terjadi di perkebunan swasta, juga di kawasan habitat yang berdampingan hutan produksi. Deforestasi akibat pembukaan lahan perkebunan penyebab utama habitat spesies harimau menyusut. Penyusutan hutan itu kemudian nanti kan mengarah pada fragmentasi habitat ya. Kemudian kalau tidak dicegah itu akan menjadi terisolasi ya habitat-habitat tersebut, seperti yang terjadi di saat ini sudah terjadi di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, Riau ya, dan sebagian dari Sumatera Selatan. Lampung juga sudah habis kan, sudah hampir habis. Peneliti Satwa Harimau Pusparini mengatakan, 27 bentang alam atau landscape harimau Sumatera yang terdata pada 2010 kini berkurang. Pada 2015 tersisa 24 landscape yang masih dijumpai populasi harimau. Individu harimau di 3 bentang landscape lenyap dalam 5 tahun. Sekitar 70% bentang alamnya tidak dalam status dilindungi. Yayasan Auriga Nusantara memetakan hutan alam Sumatera yang hilang dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2000, hutan alam Sumatera seluas 16,1 juta hektar berdasarkan data kementerian. Hingga 2021, yang tersisa seluas 11,9 juta hektar. Pemetaan ini menggunakan citra satelit beresolusi tinggi. Antara 2001 sampai 2015, deforestasi menghilangkan 3,4 juta hektar hutan alam. Hutan terus menyusut 758.000 hektar pada 2016 sampai 2021. Ini merupakan wilayah bentang alam populasi harimau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Seiring hilangnya hutan alam, landscape habitat ikut terfragmentasi. Sebenarnya kalau di suatu landscape itu udah hilang ya dia pasti udah hilang di populasinya di situ. Belum lagi beberapa area konsesi misalnya gitu yang memang di situ ada harimaunya. Terkadang mereka nggak nyediain area yang memang suitable buat si harimaunya kan. Yang biasanya diawali oleh akses, bukan akses jalan. Nah, biasanya akses jalan itu diikuti oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, itu biasanya berupa ancaman tidak langsung ya, jadi dia memerlukan waktu untuk merespon harimaunya kan. Nah, ancaman langsungnya tentunya perburuan ya, yang sampai saat ini paling tidak menurut laporan beberapa laporan itu masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi pelakunya ada 3 orang, ada yang banyak kasus perburuan dan perdagangan yang terungkap. Mestinya dapat terpetakan jaringan pelakunya. Sebagian mereka bahkan terkoneksi dalam sindikat lintas provinsi. Wilayah resort BKSDA Agam Sumatera Barat 5 tahun terakhir mengungkap 5 kasus perdagangan satwa harimau di Pasaman Barat, Pasaman Timur, Agam, dan Bukit Tinggi. Agustus 2021, 2 orang ini, Damendra dan Pahman, ditangkap di Pasaman Barat karena hendak memperdagangkan bagian tubuh harimau. Petugas menyita 1 set tulang belulang rangka harimau dari mereka. Ketika itu keduanya akan bertransaksi dengan pembeli di sebuah kafe di ujung Gading, Pasaman Barat. Damendra merupakan penampung lokal yang berkomplot dengan Pahman, penampung satwa buruan dari Sibolga, Sumatera Utara. Mereka terkoneksi dengan pemburu dan penampung di kisaran Asahan, Sumatera Utara yang merupakan jaringan Aceh. Pada September 2020, di wilayah BKSDA Agam ini juga tertangkap 2 orang bernama Mulyono dan Parman. Keduanya hendak menjual satwa kukang dan sisik terenggiling.
Mulyono telah lama dipantau karena terlibat beberapa perburuan harimau. Saat diinterogasi, ia mengaku sudah membunuh 8 harimau dan menjual organ tubuh hewan-hewan itu. Dari hasil pengungkapan tersebut, terungkap bahwa jaringan ini adalah jaringan pertama, kami menyebutnya jaringan Sumatera Barat bagian utara, meliputi daerah Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Pasaman Timur, termasuk juga 50 kota. Ini melalui jalur Pekanbaru, Batam sebelum nantinya dibawa ke luar negeri. Sedangkan jalur keduanya adalah Sumatera Barat bagian selatan, ini meliputi daerah Solok, Damasraya, dan juga ini bermuaranya adalah ke Provinsi Jambi dan Provinsi Riau sendiri. Sebelum nanti semuanya muara-muara jalur perdagangan ini menuju ke luar negeri, baik itu ke Tiongkok ataupun ke Hong Kong. Menurut Ade, komunikasi pelaku hanya sampai ke seorang pengumpul di Pekanbaru Riau berinisial A yang tak cuma menampung satwa harimau, tapi juga terenggiling. Damendra dan Pahman divonis 7 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah. Sedangkan Mulyono dan Parman divonis 1 tahun 2 bulan penjara dan didenda 40 juta rupiah. Mulyono tak lama setelah bebas masih terpantau beredar di tengah konflik harimau. Dalam rekaman amatir ini misalnya, Mulyono muncul ketika ada seekor harimau masuk ke pemukiman di Pasaman Barat. Harimau dalam kondisi lemas, diduga diracun, dan akhirnya mati. Sejumlah penangkapan mengindikasikan ada jaringan lintas provinsi yang solid. Sebut saja, 2 penangkapan di Riau pada 2021 yang terhubung dengan pelaku di Jambi dan Darmasraya, termasuk pelaku di Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh yang saling terhubung. Jaringan perdagangan harimau Sumatera telah lama diteliti oleh Dwi Nugroho Adiasto, pendiri Science for Endangered and Trafficked Species atau SENS. Ini masing-masing provinsi nih, ada Hulu, ada Sumatera. Ia memastikan jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional. Pemburu di tingkat lokal itu yang biasanya ada di kalau tidak di kecamatan ataupun kabupaten, itu kemudian mereka akan terhubung ke penampung yang lebih besar lagi. Nah, penampung yang lebih besar lagi biasanya mereka domisilinya di provinsi, kota-kota provinsi, atau tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi exit point atau pintu keluar. Nah untuk level penampung itu, penampung yang di level provinsi atau yang lebih besar lagi, mereka seringkali punya koneksi ke pasar, langsung ke pasar. Nah, apakah pasar itu pasar nasional ataupun pasar internasional. Berdasarkan penelitian Dwi, dalam 10 tahun terakhir kasus kejahatan satwa harimau terbilang tinggi. Yang tertinggi adalah kasus perdagangan. Kasus perburuan justru kecil, padahal merupakan hulu dari kejahatan ini. Alasan yang cukup logis diungkap oleh Dwi. Para penegak hukum lebih banyak menangani aspek peredaran, sedangkan perlindungan kawasan justru tidak maksimal. Kami menemui seorang mantan pemburu di Musirawas, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Mawi. Waalaikumsalam. Mawi, pemburu senior 71 tahun ini, menghabiskan lebih dari separuh usianya berburu harimau. Ia melakoninya sejak 1972. Itu kita pilihan duo kita melakukan itu. Kita mengharap kita harimau itu jadi rezeki kita. Kalau kita nasib sial, kita yang jadi rezeki harimau itu siap juga. Berarti waktu awal itu Dadot takut penduduk. Wah, kalau takut sama barang itu, tidak dapat gitu. Tambah banyak barang itu, tambah gairah, tambah senang pikiran gitu. Mawi berburu hingga ke provinsi tetangga, seperti Jambi dan Bengkulu. Seluruh hutan-hutan. Hutan-hutan di kawasan-kawasan mana? Tidak pedulinya hutan lindung, pokoknya di mana hutan yang sepi manusia, pasti harimau itu banyak. Kita lanjutkan perjalanan.
Awalnya ia berburu dan membunuh harimau hanya untuk mengamankan warga dari gangguan. Tekanan ekonomi, ditambah ada pembeli, mengubah motivasinya. Pada 1970-an, seekor harimau dijual Maui Rp35.000 hingga Rp100.000. 10 tahun terakhir, hasil buruannya bisa laku antara 10 juta hingga 18 juta rupiah per ekor. Banyak juga kadang-kadang penghasilan itu. Dapat harimaunya? Pernah juga 1 bulan itu pernah 6, pernah. Ya ngomong barang itu mahal. Cuman kita ini lah sampai ke aku itu, ya tangan ke-7 ke-8, mana nak mahal lagi harganya. Ya, jadi masih dapat juga kalau permakanan 1 bulan. Itu paling lamanya, 1 itu cukup. Terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi. Pembeli tak datang dari Musirawas atau Sumatera Selatan saja. Dari Padang ada juga. Padang, Jambi. Dari Curum ada juga yang sudah tadi. Kan di mana-mana orang manggil datuk itu kan Maui harimau. Kadang-kadang dia datang itu, kita barang enggak ada. Kalau jadi pelangganan jual barang itu enggak mau. Aku takut ketipu. Tidak bisa dibuangkan. Ia pun tak mengenal takut menghadapi harimau. Nah yang terlebih dulu nakapnya itu alatnya tangan. Kita kalau tidak berani megang beliau itu tidak dapat gitu. Kadang-kadang kejeran, kadang-kadang kita pukul. Sore itu Maui mengajak saya ke sebuah desa di Ulu Rawas, Musirawas Utara. Kau mau pergi dulu ya? Ya. Kami menemui Lailan, seorang pemburu aktif. Assalamualaikum. Lailan terbilang senior di wilayah itu, meski usianya di bawah Maui. Adalah kalau sekarang kan Maui membujuk Lailan berhenti berburu. Sekali-kali yang untuk masa depan kita berhenti. Seandainya kalau ada saudara-saudara kita harus dihubung, terus mantulah kalau ada yang itu seandainya nganggu, itu kapan ada nganggu orang yang motong tuh, nah telapak ini nyusul jalan apa? Lailan tak banyak bicara tentang lika-liku perburuannya. Sore itu, alat jerat dari kawat seling miliknya ia serahkan kepada Maui. Tak terucap apakah ini pertanda Lailan menyambut ajakan Maui untuk berhenti berburu. Saya bisa bilang bahwa pemburu harimau itu memang profesional. Kenapa? Karena mereka tahu gimana cara memburunya, alat apa yang dipakai, lokasinya di mana, dan kepada siapa pemburu itu harus menjual harimaunya. Jadi tidak ada cerita pemburu itu untung-untungan untuk pemburu itu hanya iseng saja, enggak untuk harimau. Mereka pasti profesional. Selain kulit yang diperdagangkan dari seekor harimau adalah tulang, taring, dan tengkorak. Di Tiongkok dan Vietnam, tulang satwa ini dijadikan bahan campuran ramuan obat tradisional. Sedangkan kulit kebanyakan dibuat taksidermi dan aksesoris. Penyelundupan dilakukan dengan beragam modus, yang umumnya melalui jalur laut. Kadang singgah di negara transit seperti Vietnam sebelum sampai ke Tiongkok atau Hong Kong. Rute penyelundupannya mengikuti jalur satwa terenggiling yang biasanya dikemas dalam satu pengiriman. Peredaran di Indonesia umumnya bagian kulit dan kuku untuk aksesoris dan taksidermi. Sudah 15 tahun, BKSDA Resort Muko-Muko Bengkulu menyimpan dan mengawetkan kulit harimau. Ini adalah barang bukti hasil operasi penangkapan pemburu di Agra Makmur Bengkulu Utara pada 2007. Kulit harimau betina dewasa ini masih utuh. Panjangnya 1,75 meter. Jadi biasanya pemburu setelah dijerat
untuk melakukan pembunuhan lagi, dia ada di jerat leher, atau dia pukul lagi kepalanya. Terus ada juga yang ditembak, ada juga yang pakai tombak. Jadi pembunuhannya itu bermacam-macam. Jadi tergantung keprofesionalan dari pemburu tersebut. Ini kami jadikan sebagai alat edukasi, untuk kita perlihatkan ketika ada kegiatan belajar di sini, anak-anak hadir ke sini seperti ini, acara untuk dikeluarkan, maka kita akan keluar. Dari sini saya menjadi paham betapa lihainya pemburu menguliti harimau buruannya sehingga utuh sampai ke tangan penampung. Seorang penampung di Padang, Sumatera Barat bersedia diwawancara, tetapi meminta identitasnya dirahasiakan. Sudah 12 tahun narasumber ini menggeluti bisnis aksesoris, seperti batu aki, pipa rokok yang terbuat dari gading gajah, termasuk aksesoris organ harimau. Sebenarnya masih aktif, cuma sekarang barangnya udah jarang, udah langka barangnya. Biasanya kalau ada yang nawarin harga cocok, saya beli gitu. Karena setiap barangnya ada, kita beli, kita tawarkan kepada yang kolektornya, selalu laku aja. Ada taring, ada kulit, ada tulang hilang-hilangnya, ada kuku cakarnya itu. Dan bagian-bagian lainnya juga. Barang diperolehnya dari tangan pertama, bahkan langsung diantar pemburu. Ada barangnya nggak ada, nanti dilihatin barang, cocok harga kita bayar aja. Pernah datang orang dari daerah pagi-pagi, dia bawa tuh lengkap itu. Dia bawa kulit, ada bawa taring, dan tulang-tulang lain. Kita beli itu, ya bisa 2 kali lipat lah keuntungan. Bisa 2 kali lipat. Katakan kita beli 1 juta, kita bisa jual 2 juta. Kita beli 2 juta, kita bisa jual 3 juta, 4 juta. Ia menyebutkan satu nama kolektor langganannya di Kota Padang. Saya menghubunginya, tetapi si kolektor berinisial M tak bersedia diwawancara. Kota wisata Bukit Tinggi kembali berdenyut setelah 2 tahun pandemi. Kebun binatang bernama Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan mulai ramai dikunjungi wisatawan. Beragam satwa dilindungi ada di sini, tak terkecuali harimau Sumatera. Sebagian besar harimau di sini adalah kiriman pasca konflik. Beberapa di antaranya beruntung diselamatkan dari jerat para pemburu. Kalau harimaunya memang sudah sehat itu akan dilepas liarkan kembali ke alam bebas supaya dia bisa hidup dengan habitatnya yang sebenarnya. Tapi kalau memang harimau itu mengalami cacat misalnya gitu, nah itu bisa kita pelihara di sini supaya mungkin dengan adanya kecacatan itu takutnya bisa mengakibatkan dia tidak bisa survive di alam bebas misalnya untuk berburu dan segala macamnya. Namun jumlah yang luput dari pantauan petugas justru lebih besar dan berakhir pada transaksi antara si pemburu dan para penampung. Saya menelusuri toko aksesoris barang antik di kota ini. Bermodal petunjuk dari narasumber penampung, aksesoris organ satwa dilindungi katanya kadang beredar di pasar aksesoris. Kami ingin tahu, adakah aksesoris dari organ harimau? Toko-toko benda antik di sini menyediakan cenderamata bagi wisatawan, juga incaran para kolektor. Namun, banyak toko kini sedang lesu, sebagian bahkan gulung tikar semenjak pandemi. Karena saya pernah jualkan barang orang, saya kena tangkap. Apa itu jenis barang? Iya, kulit harimau. Oh iya? Yang makan, maka itu nggak mau pegang lagi ya.
untung sejuta, satu set kemarin. Oh, satu set komplit? Iya. Komplit ada apa aja tuh kalau di... Ya tulang. Tulang? Itu. Taring juga? Enggak seperti kan kemarin. Soalnya barang datang sini, polisi datang. Sulaiman mengaku dijebak. Satu set organ harimau titipan dari seorang teman di Pekanbaru mengantarnya mendekam di penjara selama 1 tahun pada 2019. Jadi itu akhirnya tercipta jaringan pelaku yang terutama mereka menengah ke atas ya. Dwi Nugroho Adiasto, pendiri Science for Endangered and Trafficked Species atau SENS, lembaga nirlaba yang meneliti perdagangan spesies dilindungi. Dwi yang sudah belasan tahun menginvestigasi perdagangan satwa liar ini memastikan jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional. Untuk taring dan tulang, mayoritas itu kan tujuannya untuk ke luar negeri. Itu dari penampung yang di tingkat provinsi itu mereka biasanya yang tadi saya bilang punya koneksi ke pembeli ataupun penampung lagi di luar negeri biasanya kan, atau penampung yang lebih besar lagi di tingkat nasional, di mana mereka punya jangkauan pasar di luar negeri. Nah kalau kita bicara tentang tulang harimau dan taring, itu pasar terbesarnya ya Cina, atau ada beberapa di Vietnam. Dwi memetakan sindikat tersebut berdasarkan penelusuran perkara yang diputus pengadilan. Persidangan demi persidangan dicermati. Bahkan Dwi dan tim kerap menjadi saksi ahli. Di persidangan, terdakwa kadang mengungkap afiliasinya yang berada di dalam maupun luar negeri. Data-data itulah yang didalami bersama informasi jaringan peneliti perdagangan satwa internasional. Informasi lain juga diperoleh Dwi dari penegak hukum dan Interpol. Inilah peta jaringan perdagangan satwa harimau Sumatera 10 tahun terakhir. Warna merah penanda pelaku yang telah diproses hukum. Warna biru penanda koneksi internasional. Misalnya sindikat Aceh yang terhubung dengan Sumatera Utara, dan keduanya berhubungan dengan sejumlah pelaku di Pulau Jawa. Sejumlah pelaku di Jakarta juga terkait dengan sindikat Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Pelaku di Riau, Jambi, dan Lampung juga saling terhubung. Pada Maret 2017, Pengadilan Negeri Medan memvonis Budi alias Akeng 2 tahun penjara dalam kasus transaksi kulit harimau dan sisik terenggiling. Dia diketahui terafiliasi dengan jaringan internasional. Begitupun rekannya Sunandar, selaku perantara yang divonis sebulan sebelumnya. Dalam penelitian Dwi, mereka diduga terhubung dalam kekerabatan etnis dengan penyandang dana di Tiongkok, Hong Kong, dan Malaysia. Harimau yang membuat Budi mendekam selama 2 tahun di penjara diperoleh dari Edi Murdani yang dalam persidangan diketahui merupakan penampung di tingkat lokal. Memperoleh harimau dari pemburu di Taman Nasional Gunung Leuser Aceh, Edi dan Sunandar divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Dan di dalam negeri, jaringan ketiganya terhubung dari Aceh, Sumatera Utara, hingga ke Jawa Barat dan Jakarta. Itu sudah dikendalikan oleh organized crime, kelompok-kelompok yang memang mereka punya ikatan etnis yang sama atau keluarga. Itu. Kenapa? Karena memang kelompok ini punya jangkauan pasar di mana mereka punya bahasa yang sama, punya karakter personal budaya yang sama gitu kan ya. Dan kita kalau satu etnis kan trustnya besar. Nah itu yang dikembangkan oleh mereka. Bahasanya juga sama itu kan. Transaksi lintas provinsi ini juga terindikasi pada kasus yang terungkap 25 Mei 2022. Seorang perajin souvenir di Jember, Jawa Timur ditangkap aparat karena kedapatan menyimpan banyak kulit dan kepala hewan dilindungi yang akan diolahnya menjadi souvenir seperti tas, sabuk, serta hiasan dinding. Semacam perhiasan atau kerajinan tangan. Dari sekian banyak barang bukti yang disita,
terdapat kulit macan tutul serta kulit harimau yang didapat dari pelaku dari Sumatera. Kini kasusnya bergulir di Pengadilan Negeri Jember. Di dalam berkas dan dakwaan ini dijerat pasal 21 ayat 2 huruf D junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Itu dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak nilai 100 juta rupiah. Sampai Oktober 2022, terdakwa berinisial MR masih menanti vonis hakim. Penangkapan mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi awal Juni lalu mengonfirmasi betapa kejahatan satwa tak cuma melibatkan masyarakat biasa. Ahmadi bersama 2 rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh dan Direktorat Penegak Hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perdagangan kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Kami adalah semua orang itu sama di mata hukum, Pak. Ya, Tapi tidak membedakan pelakunya siapa. Bagi penyidik adalah equal before the law, atau siapapun pelakunya sama di mata hukum. Ketiga pelaku di belakang kita ini merupakan tersangka dari kejahatan terkait dengan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Harimau yang diperniagakan diduga berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser yang kini populasinya mulai menyusut. Pemburu kerap menggunakan modus konflik untuk bisa menangkap harimau, mengidentifikasi lokasi-lokasi konflik, dan membaca situasi. Setiap harimau yang keluar dari habitatnya dicari informasi jejaknya, lalu jerat pun dipasang. Pada kasus perdagangan, modus pengiriman melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan kemasannya seolah produk makanan. Modus ini diakui oleh seorang penampung. Kalau saya seringnya pakai itu. Pokoknya saya masukin barangnya satu kotak, nanti yang lainnya saya penuhin kartonnya dengan keripik, makanan ringan dari Padang gitu. Jadi saya pas ditanyain, saya bilang makanan ringan aja isinya, oleh-oleh gitu, makanan ringan. Karena kartonnya juga bermerek makanan ringan kan. Kemarin juga saya punya 2 biji dijual secara online sama adik itu yang belinya orang daerah Jawa itu. Ini kulit macannya. Mendapatkan pembeli melalui media sosial juga relatif mudah. Pada kasus perajin souvenir di Jember, terungkapnya transaksi itu setelah pelaku menawarkannya di media sosial. Dwi menambahkan, modus lain pengiriman adalah menggunakan atribut militer atau atribut penegak hukum. Pada boks kemasan dicantumkan pangkat tertentu. Ke luar negeri, satwa harimau ini tak bisa dipisahkan perdagangannya dengan sisik terenggiling dan rangkong gading. Jadi dokumen pengirimannya ikan beku, di mana itu legal kan ya, tapi kontainernya ternyata isinya ada tulang harimau, ada terenggiling, sisik terenggiling, atau ada rangkong gading. Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN dalam laporannya pada Agustus 2021 menyatakan populasi harimau Sumatera menurun. Metode penghitungannya itu lebih Peneliti Indonesia sekaligus Direktur Sintas Indonesia Haryon Wibisono menjadi salah satu asesor dalam laporan ini. Populasi individu dewasa harimau Sumatera diperkirakan tinggal 568 ekor. Sedangkan populasi individu berbiak sekitar 393 ekor atau 70% dari populasi dewasa. Estimasi itu adalah hasil pengalian jumlah landscape dengan densitas harimau di 16 titik di Sumatera yang terdiri atas 6 taman nasional, 2 suaka marga satwa, 1 cagar alam, dan 7 landscape hutan tidak lindung. Berdasarkan parameter ini, terjadi penurunan 10% populasi harimau Sumatera dalam 10 tahun terakhir, dengan asumsi tutupan hutan turut mempengaruhi populasi. Tugas kepolisian itu melakukan penyidikan. Kepolisian menegaskan telah banyak menindak kejahatan terhadap satwa dilindungi, termasuk harimau, dari perburuan hingga perdagangan. Polisi juga mengklaim banyak mengungkap modus transaksinya melalui media sosial.
Konteks permasalahan hukum pasti jaksa pun apabila memeriksa materi kita, ya material yang kita dorong dalam proses penegakan hukum pasti dicek, ditanyakan. Ya. Belum tentu itu semua pekerja yang terlibat pasti terlibat harus ditersangkakan. Ya, yang tidak terlibat mungkin jadi saksi. Ya, kemudian ada juga mereka yang benar-benar menampung, memelihara, memperdagangkan sebagai pemilik-pemiliknya juga ada. Ya, kemudian pendananya pun ada yang kita lakukan penegakan hukum. Kita juga dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi ini kita bekerja sama juga dengan PPATK. Secara apapun harus dia berhenti. Kalau dia tidak berhenti untuk ke depan kita kejar dimanapun kita kejar. Dan harapannya juga kawan-kawan mantan pemburu yang mengambil harimau atau memburu harimau. Pesannya apa Pak? Silakan. Sekali-kali jangan dibunuhkan lagi. Sekali-kali. Mari kita selamatkan seluruh harimau di Sumatera. Itu saja. Mari bersama Pak Mawi selamatkan harimau Sumatera. Sepekan menjelang peringatan Hari Harimau Internasional atau Global Tiger Day Juli 2022, Mawi telah berhasil mengajak sedikitnya 15 orang pemburu harimau untuk berhenti. Satu persatu pemburu yang ia kenal didatangi dan dibujuk. Para pemburu ini berasal dari wilayah Musirawas dan Musirawas Utara hingga Muko-Muko dan Rejang Lebong di Bengkulu. Nama asli Alexander, Desa Murakuis, Kabupaten Muratara, Rupit. Ardiansa, asal saya Desa Sukomenang, Musirawas Utara. Pak Haru Rozi, tinggalnya di Desa Murakuis. Nama lengkapnya Mus Mulyadi, asal usulnya Desa Murakuis. Bang Alex sudah berapa lama berburu? 2015. Pengikut. Dan berburu menggunakan apa? Jerat. Saya ikut bapak saya, bapak mertua, Bapak Mawi. Nah, dari mulai 2011 sampai sekarang ini waktu bapak udah tobat, saya berhenti juga. Mulai ikut berburu sejak tahun 2017 sehingga saya sempat berhenti tahun 2020. 2006 saya mulai berburu, saya berhenti tahun 2021. Hasil tangkapan selama berburu? Kalau saya ingat, waktu saya hitung-hitung sekitar 20. 19. Sekitar 20 ekor. Kadang-kadang 6 jerat itu cuma dapat 1. 6 itu kan. Ya, kadang-kadang nggak dapat. Kalau nggak dapat, nggak pulang ya. Kulitnya dibeset. Sudah dibeset di kulit. Saya tidak pernah untuk menjual kemana-mana sebab orang yang datang ke tempat saya untuk membelinya. Sekitar 20-an juta. Harganya sekitar 20-an lah. Kami berhenti itu tidak dipikirkan supaya aktif dan 100% berhenti. Kalau secara ditangkap, orang itu tidak akan berhenti. Karena mengingatkan ekonomi kan, kebutuhan anak-anak dan lagi berumah tangga itu kan panjang permasalahannya. Iya, saya akan berhenti. Kini, mereka menatap mata pencaharian lain, seperti bertani atau mencari madu alam yang kini tengah digeluti Mawi. Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera. Kami para mantan pemburu harimau Sumatera. Kami para mantan pemburu harimau Sumatera. Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau. Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari. 20 Juli
2022. 20 Juli 2022.